Nah, berikutnya saya akan mempersilahkan kepada Ibu Giuseppina Monaco. Beliau baru saja menyelesaikan PhD-nya, kalau saya keliru ya maaf gitu ya, yang fokus pada manuskrip-manuskrip Batak gitu ya. Kepada Ibu Giusi kami silakan. Oke. Bentar ya. Kelihatan ya? Ya, sudah. Oke. Apakah bisa disilakan itunya? Dulu dicoba. Apa namanya? Coba saya lihat. Slide-nya apakah bisa dipindah itu? Oke. 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 Silakan Ibu. Oke, selamat siang semuanya. Saya memperkenalkan diri sebentar ya, karena saya kenal sebagian di antara kalian, tapi tidak semuanya. Jadi memang seperti tadi sudah bilang, saya ahli filologi Batak dan terutama untuk S3 saya pernah belajar sebuah koleksi naskah Batak yang ada di Itali, di kota Florence, dan pernah dibawa oleh orang ini, Elio Modigliani. Dan saya tahu sebenarnya hari ini fokus adalah mencari atau mencerita tentang kepentingan digitalisasi dalam bidang naskah. Tapi sebelum masuk di situ, karena saya yakin lebih banyak di antara kalian tidak tahu banyak tentang apa maksud saya dengan budaya tulis Batak, saya mau menjelaskan sedikit beberapa hal supaya juga agak jelas kenapa menurut saya penting membuat naskah Batak dalam bentuk digital, dan juga di mana kesulitan kami sebagai ahli Batak. Jadi pada umumnya naskah Batak adalah naskah yang tertulis dengan surat Batak, tapi pada umumnya dalam semua penelitian yang sampai sekarang dilakukan, selalu aksara Batak dipisah menjadi 5 kelompok, dan itu bisa masuk akal hanya dalam teorinya, karena dalam praktek enggak ada budaya yang terpisah. Jadi enggak ada naskah yang Toba, naskah yang Karo, naskah yang Pakpak, semua tercampur, dan itu menjadi kesulitan buat peneliti, karena seperti saya meneliti dan pernah belajar bahasa Toba dan sedikit bahasa Angkola dan Mandailing, tapi sama sekali belum mampu bahasa Simalungun atau Karo, dan itu menjadi sulit untuk peneliti. Dan juga dari segi aksara selalu kami melihat atau menangkap bahwa aksara Batak itu dipisah-pisah berdasarkan bahasa, padahal dalam segi praktik, jadi waktu kita masuk untuk mempelajari satu naskah, sama sekali nggak ada keberbedaan, dan kita bisa menemukan huruf yang lebih khusus Toba dengan huruf yang khusus Mandailing. Dan sesuatu yang lagi menurut saya membuat semuanya lebih susah juga bahasa yang digunakan dalam naskah, dan itu bukan satu bahasa, sebenarnya itu satu campuran bahasa yang namanya Hatapoda, dan itu campur bahasa, semua bahasa Batak campur dengan kata pinjaman, dan itu satu bahasa yang lebih terkait dengan bahasa ritual, jadi berbeda daripada bahasa yang sekarang dipakai di tanah Batak. Oke? Dari segi materi, dari segi media tulis, naskah Batak biasanya ada naskah bambu, naskah dari tulang semacam ajimat, dan naskah kulit kayu, dan sebenarnya fokus penelitian saya dengan naskah kulit kayu karena info dan data yang kita bisa ambil dan kita bisa menemukan dalam satu naskah kulit kayu saja sudah luar biasa, baik dari segi budaya maupun dari segi bahasa, paleografi, kodikologi. Setiap naskah Batak itu adalah sesuatu yang berbeda dari yang lain. Dan jumlah naskah Batak udah lumayan banyak juga di seluruh dunia. Ada
kita diperkirakan ada 1.500 naskah dalam 19 negara berdasarkan buku dan katalog yang kita sudah punya. Padahal selama 3 tahun penelitian dengan S3 saya sudah bisa menemukan beberapa naskah yang belum pernah disebut di buku apapun. Jadi misalnya di Wien, di Roma, di Belgia, di Singapura, di Scotland, dan juga di Perancis ada lebih banyak naskah daripada kita pikir. Dan itu juga sesuatu yang menurut saya penting karena budaya tulis Batak selalu ditinggalkan, padahal unsur dan padahal jumlah naskah yang kita punya sudah lumayan banyak. Dan ini beberapa foto yang saya kasih supaya kalian bisa melihat juga keragamannya. Ini di Florence, ini di Antwerpen, ini di Roma, ini di Wien. Semua ini foto yang saya buat dalam perjalanan saya pribadi sebenarnya. Nah, sekarang kenapa menurut saya penting naskah digitalkan, dari sudut pandang satu orang peneliti ya. Yang pertama, preservation. Jadi dari sudut pandang itu jelaskan karena setelah kita buat bentuk digital, naskah tidak perlu diakses sesering mungkin, jadi itu akan mengurangi kemungkinan naskah akan rusak. Dan apalagi dengan naskah di Indonesia bahwa media tulis selalu media tulis alami dan itu akan cepat rapuh. Saya kurang tahu dengan pasti tentang misalnya naskah yang dari daun, tapi kalau naskah yang dari kulit kayu kira-kira lama, kira-kira tahan di antara 200-300 tahun, jadi tidak selamanya. Dan kalau kita membuat satu bentuk digital itu pasti akan bertahan selamanya. Yang kedua itu, dan maksud saya dengan preservation itu tidak hanya untuk naskah yang masih ada di tangan pribadi, karena itu memang penting dan saya suka sekali proyek Dreamsea karena memang masuk di lapangan untuk mencari naskah yang di tangan pribadi dan untuk membela dari bencana alami. Tetapi juga di museum sebenarnya perlu melakukannya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa banyak naskah tidak dipamerkan tapi hanya di gudang dan tidak pernah dibuka. Jadi kita sampai sekarang tidak tahu bagaimana naskahnya, bagaimana kesehatan naskahnya. Karena paling banyak orang di Eropa terutama tak perlu dengan budaya tulis Batak. Jadi naskah Batak tetap tertutup dalam gudang dan gak ada orang yang mau membukanya. Jadi kita tidak tahu tentang status kesehatan naskah tersebut kan. Tapi menurut saya dari segi akademisi yang paling penting akses ya. Karena kalau kita bikin bentuk digital tak perlu kita capek-capek mencari dana untuk sampai di negara yang jauh atau akses dengan naskah itu tidak terbatas dengan misalnya harus kita menunjuk lokasi fisik, harus kita menghemat waktu dan biaya untuk sampai di sebuah tempat. Lalu kemampuan pencarian karena dalam pikiran saya kalau kita buat digital naskah Batak tidak hanya dari segi foto atau naskah saja, tapi akan ada juga sebuah description kan, dan itu membuat semuanya lebih mudah dari segi juga peneliti yang mau mencari naskah. Nah, kalau kita membuat digital naskah dengan deskripsi, dengan katalog, itu membuat penelitian lebih mudah. Sampai sekarang saya harus secara fisik di beberapa negara untuk mencari naskah atau misalnya naskah yang terkait dengan naskah yang sekarang saya lagi bicara, belajar. Jadi kemampuan pencarian itu juga sangat penting karena memang walaupun saya masih di Eropa capek-capek pergi di beberapa negara untuk mencari naskahnya.
Lalu sirkulasi ya, dalam pengertian memang media cetak lebih gampang misalnya dan lebih mampu dengan untuk membawa berita, tapi terbatas kan pada satu tempat atau sebuah kabupaten. Tapi kalau kita menggunakan sistem elektronik, sistem digital, ya naskah yang kita bisa menemukan di satu negara apa saja bisa sampai di seluruh dunia, dan itu membuat interaksi. Jadi banyak orang yang di beberapa negara bisa bekerja sama dengan satu proyek juga kan. Dan itu sesuatu yang menurut saya sangat penting. Interaksi dan integrasi. Interaksi dalam pengertian open access. Jadi kalau kita membuat digital, bentuk digital naskah, dan kita membuat digital juga deskripsi dari naskah, analisis dari segi isi. Kalau saya lebih tertarik dengan bahasa dari segi linguistik. Jadi kalau kita membuat deskripsi secara fisik, secara aksara, secara bahasa, dan kita membuat dalam satu sistem yang terbuka kepada khalayak umum, itu bisa menjadi dorongan juga untuk penelitian, untuk proyek misalnya yang interdisipliner menurut saya, dan penelitian akan lebih berguna dan sebenarnya lebih baik, karena jika ada banyak orang yang bekerja sama untuk satu proyek, itu akan lebih mudah. Dan yang juga menurut saya penting, kapasitas kan, karena sampai sekarang nggak ada satu museum pun di seluruh dunia yang mampu mengandung semua naskah. Jadi paling banyak naskah tidak dipamerkan di museum, tapi di gudang, di luar kota. Misalnya di Antwerpen, saya kemarin di Antwerpen, museum di pusat kota, tapi gudang di mana ada juga naskah Batak di luar kota. Dan itu menjadi susah lagi kalau kita mau mencari tahu sesuatu. Dan tunggu ya, bentuk apa? Digital, naskah digital bisa dalam bentuk macam-macam. Sampai sekarang karena kesendirian dalam bidang Batak, pada umumnya kalau bukan satu institusi yang mau membuat digital naskah, saya sendiri yang harus buat. Dan karena saya tidak begitu pintar dengan semuanya, saya bikin foto biasa, dan itu buat pekerja saya sudah cukup. Tetapi sebenarnya saya mimpi ada satu repository, open repository, di mana kita bisa menambah naskah setiap kali, dan kita bisa menambah informasi setiap kali. Dan yang saya mau misalnya juga bilang hari ini bahwa ini 2021 kan, dan teknologi mempunyai dampak besar dalam bidang humaniora, terutama untuk mempermudahkan penelitian, dan kedua juga untuk membuka penelitian kepada khalayak umum. Dan itu sesuatu yang saya selalu kritik dari dunia akademisi, karena sebenarnya ahli-ahli capek-capek meneliti, mencari tahu, menghasilkan hasil penelitian, tapi lalu hanya akademisi yang lain yang baca, hanya kita di antara kita yang membaca hasil penelitian kita. Ada satu peribahasa dalam bahasa Italia yang bilang sesuatu seperti ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli, yang artinya kita memainkan lagu dan menyanyikan lagu untuk kita sendiri. Dan sebenarnya belum saya lihat dalam bidang terutama filologi yang selalu ditinggalkan satu dorongan supaya kita bisa memang menyebarkan pengetahuan. Itu mungkin tujuan utama dari sains kan, tujuan utama kita menyebarkan pengetahuan. Dan dengan cara apa?
Itu juga tadi kemarin saya berpikir kata dalam bahasa Italia untuk bilang menyebarkan pengetahuan itu adalah divulgare. Yang itu artinya kita harus membuat pengetahuan lebih mudah supaya bisa sampai kepada volgo. Volgo itu adalah kata yang artinya orang biasa. Dan kita memang yakin kita lagi melakukannya. Jadi kita semuanya di sini yakin bahwa kita sedang meneliti dan kita sedang menyebarkan pengetahuan dengan cara yang bisa sampai kepada semuanya. Itu saya belum yakin, dan menurut saya itu juga penting. Jadi pokoknya membuat bentuk digital naskah tidak hanya secara kita memfoto naskah dan kita pasang di internet, tapi kita mencoba mencari, kita mencoba mendeskripsikannya, mencoba membuat penjelasan, mencoba membuatnya juga dia lebih menarik kepada orang muda. Itu tidak hanya perlu untuk melestarikan naskah, tapi untuk melestarikan sejarah dan untuk menyebarkan pengetahuan menurut saya. Ini hanya yang dari saya, kontribusi kecil saya. Mudah-mudahan ada, saya tidak tahu, yang kalian mau bertanya ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Jussi atas paparannya.